Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoik bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Pertama, menguasai keterampilan ketenangan. Saya dulu tipe orang yang mudah terpicu emosi. Ketika pasangan saya mengatakan sesuatu yang tak sesuai harapan, saya akan langsung merespons dengan perasaan, kadang dengan marah atau defensif. Hubungan kami dulu sering diwarnai oleh reaksi spontan yang kurang produktif. Namun setelah mendalami filsafat Stoik, saya menyadari bahwa salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan dalam hubungan adalah belajar untuk tenang dan mengendalikan emosi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita, bukan atas kejadian atau perkataan orang lain. Ketika saya mulai melatih diri untuk tetap tenang dalam setiap situasi, saya memperhatikan bahwa argumen yang dulunya kerap menjadi besar, kini berubah menjadi percakapan yang lebih terkendali dan penuh pengertian. Saat pasangan saya berbicara dengan nada yang mungkin terdengar menyakitkan, atau ketika kami berbeda pendapat, saya mengambil beberapa detik untuk menarik napas dalam-dalam sebelum merespons. Ketika kita tenang, kita memiliki waktu untuk mempertimbangkan perspektif pasangan dengan lebih terbuka. Saya mencoba mendengar bukan hanya kata-katanya, tapi juga emosinya. Alih-alih hanya mendengarkan untuk menyiapkan argumen balasan, saya mulai lebih fokus untuk memahami apa yang benar-benar ia rasakan dan inginkan. Hasilnya luar biasa. Kami berdua jadi lebih saling menghargai, dan pasangan saya mulai merasa bahwa saya adalah seseorang yang selalu bisa diandalkan untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Dari sana, kepercayaan tumbuh dan hubungan kami menjadi lebih stabil. Ketenangan yang saya pelajari ini bahkan membuatnya berpikir lebih sering tentang saya, karena ia tahu bahwa saya adalah seseorang yang dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan tanpa harus terpancing emosi. Menguasai ketenangan membuat kita terlihat lebih kuat di mata pasangan, dan pada akhirnya itulah yang membuatnya selalu memikirkan kita. Bagaimana tidak? Semua orang mendambakan pasangan yang tenang, yang mampu menghadirkan kestabilan di tengah konflik. Ini bukan berarti menahan perasaan atau menghindari percakapan sulit, tetapi justru memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu dengan kedewasaan. Ketenangan bukan hanya meredakan konflik, tetapi juga menjadi landasan cinta yang lebih kokoh. Kedua, membangun kesabaran dalam hubungan. Di masa lalu, saya sering merasa frustrasi saat pasangan saya tidak merespons dengan cepat atau tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Rasanya seperti ada tuntutan batin untuk membuat semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi ketika mempelajari filsafat Stoik, saya mulai memahami bahwa orang lain juga memiliki waktu dan jalannya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kesabaran adalah seni untuk memahami ritme orang lain dan menghormati proses tersebut. Dengan belajar sabar, saya mulai menerima bahwa pasangan saya mungkin membutuhkan waktu untuk merenungkan sesuatu, atau mungkin ingin menyampaikan pendapat dengan caranya sendiri. Ketika ada masalah, saya tidak lagi menuntut solusi instan. Alih-alih, saya berusaha memberikan ruang dan waktu baginya untuk menemukan jawaban terbaik tanpa tekanan dari saya. Hasilnya, percakapan kami menjadi lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Contohnya, saat dia sedang menghadapi masalah pribadi dan saya ingin segera membantu, saya belajar untuk menahan diri. Daripada memaksanya untuk berbicara, saya memilih menunggunya sampai ia merasa siap. Mungkin terdengar sederhana, tapi pendekatan ini ternyata sangat berarti bagi hubungan kami. Ketika saya berhenti menuntut dan mulai menghargai prosesnya, pasangan saya menjadi lebih terbuka dan nyaman untuk berbagi. Ia tahu bahwa saya akan selalu ada tanpa tergesa-gesa atau terburu-buru. Kesabaran ini juga memberikan saya perspektif baru, bahwa kita tidak bisa memaksa kebahagiaan dalam hubungan. Kebahagiaan tumbuh dari rasa nyaman yang dibangun bersama. Dengan kesabaran, pasangan Anda akan merasakan kehadiran yang damai dan stabil di sisi Anda. Kesabaran membuat kita hadir dengan cara yang benar-benar bermakna, dan hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat. Ketika Anda sabar, pasangan Anda akan merasa dicintai tanpa syarat. Ia akan merasakan bahwa Anda mampu menunggunya, bahkan di saat ia sedang menghadapi berbagai kesulitan. Ini membuatnya merasa dihargai dan dipahami sepenuhnya. Pada akhirnya, kesabaran adalah tanda cinta yang tulus, dan inilah yang akan terus membuatnya teringat pada Anda. Karena cinta yang tulus tidak pernah terburu-buru, cinta yang tulus menghargai waktu, proses, dan perjalanan yang dilalui bersama. Ketiga, mengembangkan empati dan memahami perspektif pasangan. Salah satu pelajaran Stoik yang berharga adalah kemampuan untuk memandang situasi dari sudut pandang orang lain. Filsafat ini mengajarkan bahwa daripada selalu berfokus pada perasaan atau pandangan diri sendiri, kita perlu melatih diri untuk memahami sudut pandang orang lain. Dalam hubungan, empati adalah fondasi yang memperkuat ikatan dan mendekatkan dua orang.
Saya pernah berada dalam fase di mana saya sering merasa tidak dipahami. Setiap kali kami berdebat, saya lebih banyak mendengarkan untuk merespons, bukan untuk memahami. Tapi setelah mendalami stoikisme, saya mulai sadar bahwa memahami perasaan dan sudut pandang pasangan adalah bentuk kasih yang paling dalam. Saya belajar untuk benar-benar mendengar, bukan hanya memperhatikan apa yang ia katakan, tetapi juga memahami mengapa ia merasakan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika pasangan saya mengalami stres di tempat kerja dan menjadi lebih pendiam, saya awalnya merasa diabaikan. Tapi daripada larut dalam perasaan itu, saya berusaha menempatkan diri di posisinya. Saya mencoba membayangkan betapa beratnya tekanan yang ia alami dan betapa lelahnya ia setiap pulang kerja. Dengan perspektif ini, saya memilih untuk mendukungnya tanpa menghakimi atau menambah beban perasaannya. Saya lebih banyak bertanya dan memberi dukungan tanpa banyak komentar yang bisa membuatnya merasa disalahkan. Perubahan sederhana ini menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan penuh pengertian. Empati membuatnya merasa diterima dan dipahami, serta menjadikan saya seseorang yang bisa ia andalkan dalam segala situasi. Seiring waktu, ia mulai menganggap saya sebagai tempat aman untuk berbagi suka dan duka, tanpa takut akan dihakimi. Ketika Anda melatih empati dalam hubungan, pasangan Anda akan merasa bahwa Anda adalah seseorang yang bisa memahami bahkan perasaan terdalamnya. Kemampuan untuk berempati membangun keintiman yang unik. Ketika Anda benar-benar memahami apa yang ia alami, ia akan merasa lebih dekat dan terhubung secara emosional dengan Anda. Ia tahu bahwa Anda peduli, bukan hanya pada apa yang terjadi, tetapi juga pada perasaan yang ia alami. Empati adalah bahasa cinta yang tak terucap, namun dapat dirasakan dengan kuat. Dan karena itulah pasangan Anda akan terus memikirkan Anda. Karena dalam diri Anda, ia menemukan seseorang yang sungguh-sungguh hadir dengan hati dan perasaan. Keempat, melatih kontrol emosi dalam setiap situasi. Dalam hubungan, emosi bisa menjadi senjata paling berbahaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Saya pernah mengalami masa-masa di mana kemarahan atau kekecewaan membuat saya mengucapkan hal-hal yang tidak sepantasnya, menimbulkan luka yang sulit disembuhkan. Namun, stoikisme menekankan pentingnya kontrol emosi, mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan perasaan negatif menguasai tindakan kita. Setelah mendalami prinsip ini, saya mulai melihat bagaimana mengendalikan emosi bisa menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada memahami emosi tersebut dan menanggapinya dengan cara yang bijak. Ketika ada konflik atau ketidakcocokan, saya melatih diri untuk tidak langsung bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, saya memberi diri saya waktu untuk berpikir jernih sebelum merespons. Tindakan ini membuat saya lebih bisa berbicara dengan tenang, tanpa menyulut emosi pasangan atau membuat situasi semakin rumit. Contohnya, suatu kali kami memiliki perbedaan pendapat tentang rencana masa depan. Jika dulu saya akan langsung mengkritik atau memaksakan pandangan saya, kali ini saya memilih untuk mendengarkan dan mengendalikan emosi. Saya memahami bahwa mungkin perspektifnya berasal dari pengalamannya, yang berbeda dari saya. Dengan pendekatan ini kami bisa berdiskusi tanpa merasa terintimidasi atau tertekan oleh emosi satu sama lain. Hasil dari kontrol emosi ini sangatlah terasa. Pertengkaran yang dulunya sering meledak kini berubah menjadi percakapan yang lebih dewasa. Kami saling mendengarkan, saling berbagi perasaan tanpa harus menyakiti. Ketika pasangan merasa Anda mampu mengendalikan emosi, ia akan merasa aman dan lebih nyaman untuk terbuka. Bahkan rasa percaya dan kagumnya terhadap Anda akan semakin dalam, karena Anda bukan hanya menahan diri dari amarah, tetapi juga memberikan contoh kedewasaan emosional yang luar biasa. Ketika Anda bisa mengendalikan emosi, pasangan Anda akan selalu teringat pada Anda sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan tidak mudah goyah. Kontrol emosi adalah kekuatan yang memberikan kepercayaan pada hubungan, karena pasangan Anda akan tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan. Mengendalikan emosi membangun ketenangan yang memancarkan kekuatan, dan inilah yang membuatnya memikirkan Anda terus-menerus, karena dalam diri Anda, ia menemukan kedamaian yang langka dan berharga. Kelima, menumbuhkan keberanian untuk jujur dan terbuka. Salah satu hal tersulit dalam hubungan adalah memiliki keberanian untuk jujur dan terbuka, terutama tentang hal-hal yang menyentuh perasaan terdalam atau ketakutan kita. Dulu, saya cenderung menahan beberapa hal, terutama jika saya merasa khawatir tentang bagaimana reaksi pasangan saya. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kejujuran adalah inti dari kebajikan, dan bahwa keberanian untuk jujur adalah salah satu bentuk kasih sayang terbesar yang bisa kita berikan. Dengan keberanian untuk berbicara jujur, saya menemukan kedekatan emosional yang lebih dalam dan lebih bermakna dalam hubungan kami. Kejujuran bukan hanya tentang mengungkapkan pendapat atau perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk berbagi kerentanan kita.
Pada suatu ketika, saya merasa tidak aman tentang aspek tertentu dalam hubungan kami. Awalnya, saya ragu untuk membicarakannya, karena takut akan dipandang lemah atau berlebihan. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk membuka diri dan berbicara dengan jujur. Saya mengatakan bahwa ini adalah hal yang mungkin sederhana, tapi penting bagi saya. Ternyata pasangan saya merespon dengan sangat baik, bahkan merasa tersentuh karena saya berani untuk berbagi hal yang sulit. Keberanian untuk jujur menciptakan kepercayaan. Ketika Anda jujur, pasangan Anda akan merasa bahwa Anda benar-benar terbuka padanya, dan ia akan semakin terbuka pada Anda. Ketika saya berani berbicara jujur, ia juga mulai lebih terbuka tentang perasaan dan pikirannya, termasuk ketakutan dan keinginannya dalam hubungan. Kami berdua merasa lebih terhubung karena kami tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga hal-hal yang lebih dalam dan seringkali sensitif. Selain itu, keberanian untuk jujur memperkuat komitmen dalam hubungan. Ketika Anda jujur, pasangan Anda tahu bahwa Anda tidak menyimpan rahasia atau perasaan tersembunyi. Ia akan merasa lebih nyaman dan yakin bahwa hubungan kalian didasarkan pada transparansi, bukan kepura-puraan atau kepalsuan. Kejujuran adalah wujud keberanian yang paling nyata, dan itu menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan ini dengan tulus. Pasangan yang melihat keberanian Anda untuk jujur akan merasa dihargai, karena ia tahu bahwa Anda tidak ragu untuk berbagi apa yang penting bagi Anda. Ia akan merasa bahwa hubungan kalian begitu dalam dan bermakna, hingga membuatnya memikirkan Anda tanpa henti. Kejujuran, meski kadang sulit, menciptakan ikatan yang kuat dan autentik, yang menjadi dasar hubungan penuh cinta dan kepercayaan. Keenam, menerapkan prinsip ketahanan dalam menghadapi rintangan bersama. Hubungan yang kokoh tidak terlepas dari tantangan dan rintangan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup akan selalu diwarnai oleh hal-hal yang tak terduga. Namun kekuatan batin kita untuk bertahan dan tetap berusaha adalah yang membuat kita semakin tangguh. Dalam hubungan, ketahanan bukan hanya soal bertahan pada masa-masa sulit, tetapi juga membangun keyakinan bahwa setiap tantangan bisa diatasi bersama-sama. Ada masa ketika kami dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Situasi tersebut membuat kami sama-sama stres dan bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Namun prinsip ketahanan dalam stoikisme mengajarkan bahwa ujian ini adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Saya mulai berpikir bahwa setiap rintangan yang muncul dalam hubungan bukanlah untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memperkuat. Dalam situasi sulit itu, saya belajar untuk lebih mendukung dan memberikan dorongan tanpa menekan atau memaksa.